Anak, hari ini Bapak akan mengajarkan anak-anak tentang pecahan. Nah, pelajaran yang pertama itu adalah menyamakan penyebut. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut sama dengan anak-anak mencari KPK dari penyebut tersebut. Ya. Jadi, kalau penyebutnya seperti ini, ya. Nah, penyebutnya seperti ini, angkanya kecil-kecil, maka anak-anak bisa menentukan KPK dengan melihat angka yang lebih besar. Nah, ini ada 3. Nah, ini ada 2. Mana lebih besar? Ya besar 3 ya. Nah, kita ambil dari perkalian 3. 3 kali 1, 3. Bisa nggak bagi 2? Nggak bisa. 3 kali 2, 6. Bisa nggak bagi 2? Bisa. Berarti kalau kita menyamakan penyebutnya, ini disamakan menjadi 6. Dah. Karena 3 kali 2 itu kan 6. Bisa dibagi 2. Berarti udah KPK-nya adalah 6. Nah, sekarang mengisi pembilang. Nah, gimana caranya? 6. Ya, pembilang yang ini. 6 kita bagi dulu dengan 2. 6 bagi 2 berapa? 3 kan? 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya. 3 kali 1. Berapa? 3. Berarti jawabannya ini adalah 3. Nah, kemudian 6. 6 ini dibagi 3. Berapa hasilnya? 2 ya. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini dikalikan dengan 1. Berapa hasilnya? Ya, 2. Jadi seperti itu. Nah, misalkan lagi. Nah, kita dapat biar lebih gampang. 1/2 dengan 1/7. Nah, bagaimana menyamakan penyebutnya? Nah, kita cari angka yang paling besar. Nah, mana lebih besar? 7. Nah, 7. Nah, misalkan ini pakai 2 aja ya. Misalkan pakai 2 saja. Nah, sekarang 7. Maka kita ambil perkalian 7. 7 kali 1, 7. Bisa bagi 2? Nggak bisa. 7 kali 2 sama dengan 14. Bisa dibagi 2? Bisa. Jadi ya kita samakan penyebutnya menjadi 14. Nah, sekarang untuk mengisi ini kita 14 dibagi 2. Berapa hasilnya? 7 ya. Nah, hasil kemudian dikalikan dengan pembilang. 7 kali 1, 7. Ya, kemudian 14 dibagi 7 berapa? 2. Nah, dikalikan dengan pembilangnya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, begitu. Bagaimana kalau misalkan ada 3? Sekarang 1/3, ada 1/6, kemudian ada 1/2 misalkan begitu. Nah, caranya kita cari dulu angka yang paling besar. Penyebutnya mana? Ya 6. Oke, kita ambil perkalian 6. 6 kali 1. Ya, 6 kali 1 berapa? 6. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. Dibagi 2? Juga bisa. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 6. Nah, sekarang 6 bagi 3, 2 kali 1, yaitu berapa? 2. 6 bagi 6, 1 kali 1, ya 1. Jadi 6 bagi 2, 3 kali 1, jawabannya adalah 3. Jadi begitulah cara menyamakan penyebut. Sekarang kita akan belajar pertidaksamaan. Pertidaksamaan tandanya itu ada 3. Ada tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan.
Nah, untuk menentukan apakah ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, caranya kita samakan dulu penyebutnya, ya. Samakan dulu penyebutnya. Nah, tadi kita sudah belajar menyamakan penyebut ya. Jadi 2 dan 3 samakan penyebut jadi 6. Nah, ini kemudian kita sudah belajar juga 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Jadi mana lebih besar 3 dan 2? Ya lebih besar 3. Berarti setengah 1/2 lebih dari 1/3. Nah, sekarang menyamakan yang pertama samakan penyebutnya. 7, 4. 7 kali 1, 7. Bisa nggak bagi 4? Nggak bisa. 7 kali 2, 14. Nggak bisa juga bagi 4. 7 kali 3, nggak bisa. Bagi 21, nggak bisa bagi 4. 7 kali 4, 28. Nah, jadi kan penyebutnya menjadi 28. Nah, 28 bagi 4, itu 7. Kali 1, itu tuh 7. 28 bagi 7, 4. Kali 2, 8. Jadi mana lebih besar? Lebih besar 2/7. Jadi 1/4 kurang dari 2/7. Nah, sekarang bagaimana 2/4 dengan 1/2? Nah, kita samakan penyebutnya. Kita lihat dulu angka yang lebih besar, 4. Kita hitung perkalian 4. 4 kali 1, 4. Bisa bagi 2? Bisa. Berarti samakan penyebutnya jadi 4. Nah, sekarang 4 bagi 4 itu hasilnya adalah 1. Kali 2 hasilnya adalah 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. Kali 1 berapa? 2. Jadi 2/4, 2/4 sama dengan. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Nah, pelajaran yang ketiga adalah mengurutkan pecahan. Misalkan dari kecil ke besar. Nah, bagaimana cara mengurutkannya dari kecil ke besar? Nah, yang pertama kita samakan dulu penyebutnya semuanya ya. Nah, samakan penyebutnya. Oke, kita lihat penyebut yang paling besar berapa? 6. 6 kali 1, 6. Bisa nggak bagi 3? Bisa. Bisa nggak bagi 2? Bisa. Jadi, kita samakan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. 6 bagi 6, 1. Kali 1, 1. Nah, kalau kita mengurutkan dari kecil ke besar, nah, mana yang paling kecil? Ya 1/6. Yang kedua mana? Yang ini 1/2 ya. Ini. Kemudian yang ketiga mana? Yang ini 4/6 atau 2/3. Jadi urutannya adalah dari kecil ke besar, yaitu 1/6, 1/2, dan 2/3. Begitu cara mengurutkan pecahan. Pelajaran selanjutnya, pelajaran yang ketiga adalah operasi pecahan. Nah, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita mulai dari operasi penjumlahan. Penjumlahan kita tinggal kali silang aja. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Kemudian ini kita kalikan jadi 6. Jawabannya adalah 5/6. Oke, 1/2 kurang 1/3. Nah, ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 3. Tandanya kurang. 3 kurang 2 adalah 1. Ini kita kalikan 2 kali 3 itu adalah 6. Jadi 1/6. Kalau perkalian itu sangat gampang ya. Kita tinggal kalikan aja. 1 kali 1, 1. 2 kali 3 itu adalah 3. Jawabannya adalah 2 kali 3 adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah 1/6.
Kemudian kalau per pembagian itu kita tinggal balik aja. 1/2 bagi 1/3 itu sama dengan 1/2. Nah, 3-nya ini kita ubah menjadi 3/1. Tandanya kita ubah dulu jadi kali. Bagi jadi kali. Kemudian ini kita balik. Nah, jadi 3/1. Nah, baru kita kalikan. 1 kali 3 itu adalah 3. Kemudian 2 kali 1 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Nah, itu adalah operasi pecahan. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan. Nah, bagaimana mengubah pecahan? Yang pertama dari pecahan campuran. Ini namanya pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sangat gampang. 2, yang ini dikalikan. 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian hasilnya 4 ditambah ini. Ini kali tambah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi jawabannya adalah 5/2. Sekarang dari biasa ke campuran. Nah, pecahan biasa, ini pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. 4, yang pertama 4 dibagi 3 itu berapa? Kan jawabannya 1. Ya. Kalau kita pakai 2 lebih ya. Kalau 3 kali 2 berapa? 6. Ini 4 berarti lebih. Kalau 3 kali 1 3. Nah, tidak lebih mendekati. Jadi sekarang 1 ini kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 hasilnya berapa? 3. Kemudian 4 ini kita kurangi dengan 3. Nah, 4 kurang 3 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Itu pecahan campurannya. Kemudian 7 desimal. Nah, desimal bilangan koma ya. Nah, 1/2 berapa bentuk desimal? Apa bentuk desimalnya ya? Nah, kita tinggal 1 bagi 2. Kita pakai Purugapit. 1 bagi 2 nggak bisa ya. Kita pakai 0. Kemudian 0 kali 2 itu adalah 0. Kurang. Ini sudah anak-anak harus bisa pakai Purugapit dulu ya. 1 kurang 0, 1. Nah, 1 bagi 2 tetap nggak bisa. Isi koma 10. 10 bagi 2 itu adalah 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. Selesai. Jadi, bentuk desimal dari setengah 1/2 adalah 0,5. Baik anak-anak, demikian pelajaran tentang pecahan. Jadi anak-anak semangat belajar, pantang menyerah. Dan jika ada anak-anak hal yang tidak diketahui, silakan bertanya lewat WA bisa. Atau lewat Bapak langsung juga bisa. Oke? Semangat belajar, pantang menyerah.